Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dafata Noval ingin membahas tentang pegadaian dan sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama, pegadaian. Pegadaian adalah kegiatan yang menjaminkan barang-barang berharga guna memperoleh uang, dan barang yang digadaikan akan ditebus kembali sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pegadai sebelumnya. Ciri-ciri gadai ada 3. Yang pertama, ada barang yang digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman sesuai dengan barang yang digadaikan. Yang ketiga, barang gadai akan ditebus kembali oleh nasabah. Poin yang ketiga, sejarah usaha gadai. Di Indonesia, usaha gadai itu berlangsung pada zaman Belanda yang bertugas membantu masyarakat meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Sedangkan pegadaian pertama kali di dunia itu dilakukan di negara Italia. Zaman kemerdekaan, gadai diambil alih menjadi Perusahaan Negara Pegadaian atau PNP berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Kemudian tanggal 11 Maret 1969 itu diubah kembali menjadi Perjan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1968. Dan tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, Perjan diubah kembali menjadi Perusahaan Umum Pegadaian hingga sekarang. Keuntungan dan tujuan gadai. Gadai bertujuan agar masyarakat tidak tergantung atau terjatuh pada tukang rentenir yang relatif bunga pinjamannya itu besar. Adapun keuntungan menggunakan gadai. Yang pertama, memperoleh uang secara cepat. Yang kedua, syarat yang diajukan pegadaian itu sangat mudah. Dan yang ketiga, uang yang diberikan pegadaian boleh digunakan apa saja karena pihak gadai tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, besar pinjaman. Besar pinjaman itu sesuai dengan kondisi dan kelayakan barang. Terus apa sih barang yang dijaminkan ke pegadaian? Yang pertama ada kendaraan, perhiasan, alat elektronik, terus alat rumah tangga dan lain-lain. Prosedur peminjaman. Yang pertama, nasabah datang dan mendengarkan prosedur. Setelah mendengarkan prosedur, nasabah membawa barang jaminan, kemudian diserahkan ke penaksir untuk menaksir nilai barang jaminan. Setelah ditaksir dan sudah ditentukan nilai barangnya, jika disetujui maka barang jaminan disita, kemudian nasabah memperoleh uang. Yang terakhir adalah prosedur pembayaran. Prosedur pembayaran yang pertama, nasabah harus menyerahkan bukti gadai, kemudian melunasi untuk mengambil barang jaminan. Dan pembayaran itu harus dibayar sebelum jatuh tempo. Apabila jatuh tempo, barang jaminan akan dilelang secara resmi. Dan uang lelang itu jika melebihi uang gadai maka akan dikembalikan ke nasabah. Yang selanjutnya adalah leasing. Leasing adalah
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal baik secara hak opsi guna usaha kemudian adalah sewa guna usaha atau leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi atau financial lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Pihak yang terlibat dalam leasing adalah 1. Lessor, 2. Lease, 3. Supplier, dan 4. Asuransi. Kegiatan leasing ada 2, yaitu financial leasing dan operating lease. Jenis perusahaan leasing. Yang pertama independent leasing atau perusahaan pemerintah, yang kedua captive leasing, dan yang ketiga leasing broker. Kemudian perjanjian leasing. Perjanjian itu dibuat antara lessor dengan lease yang disebut dengan lease agreement. Di dalam perjanjian itu berisi tentang kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, lessor dan lease. Biaya yang dikeluarkan kepada lease. Biaya tersebut terdiri dari biaya administrasi, biaya materai perjanjian, biaya bunga terhadap barang yang di-lease-kan, dan yang keempat premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Selanjutnya prosedur permohonan leasing. Prosedur permohonan fasilitas leasing oleh lease kepada lessor secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak lease mengajukan permohonan dengan kelengkapan dokumen dengan membawa dokumen kepada lessor. Kemudian pihak lessor meneliti maksud dan tujuan permohonan lease dengan meneliti kelengkapan dokumen-dokumen yang diberikan. Setelah dokumen yang dibutuhkan lengkap, maka pihak lessor akan memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lease dengan lessor. Yang keempat, pihak lessor akan menggandakan penelitian dan analisis terhadap informasi yang diberikan. Yang kelima, keberadaan informasi dan data yang di lapangan itu dihasilkan dari 3 kesimpulan. Yang pertama, menolak permohonan dengan alasan tertentu. Yang kedua, masih dipertimbangkan dengan catatan ditunda atau permohonan belum dapat diproses dalam jangka waktu tertentu dengan berbagai alasan. Dan yang ketiga, menerima permohonan. Prosedur yang keenam adalah jika permohonan diterima pihak besar, maka pihak besar mengadakan pertemuan dengan pihak lease tentang persyaratan yang harus dipenuhi atau dilengkapi untuk permohonan leasing. Yang ketujuh adalah pihak lease membayar kewajiban dan menandatangani surat perjanjian. Yang kedelapan, pihak lessor melakukan pemesanan kepada lease supaya sesuai dengan
pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier supaya sesuai dengan barang yang diinginkan dan membayar sesuai dengan perjanjian. Yang kesembilan, membayar premi asuransi yang sudah disetor. Yang 10, pihak supplier mengirimkan barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran telah dilakukan lessor. Dan yang terakhir, yang ke-11, pihak lessor juga menginginkan polis asuransi kepada lease setelah diterbitkannya oleh pihak pasar atas nama lease. Yang terakhir adalah sanksi-sanksi yang diberikan kepada dari pihak lessor kepada pihak lease apabila lease ingkar janji kepada pihak lessor, yaitu 1. Berupa teguran lisan supaya segera melunasi. Yang kedua, jika teguran lisan tidak digubris, maka diberikan teguran tertulis. Yang ketiga, dikenakan denda sesuai perjanjian. Dan yang keempat, penyitaan barang yang dipegang oleh lease. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.